sekarang itu masih membicarakan tentang fuck industri gitu. Itu yang dilakukan oleh anak-anak band di tahun 80-an, 90-an gitu, masih fuck industri gitu. Nggak mau pada ikut masuk industri yang dinamakan indie. Indie, singkatan industri sendiri. Oke. Okay. Industri harus kita lawan, akan tetapi jangan sampai salah pergaulan, karena apa yang harus kita lawan adalah kapitalis saja. Kapitalis saja. Anjay. Itu tadi lagu fuck kapitalis, anjir, gokil. Dari kemarin ada keresahan gue tentang industri. Jadi gue baru ingat kebanyakan teman-teman dari sineas sekarang itu masih membicarakan tentang fuck industri gitu. Itu yang dilakukan oleh anak-anak band di tahun 80-an, 90-an gitu, masih fuck industri gitu. Nggak mau pada ikut masuk industri. Karena kenapa? Karena kalau udah masuk industri biasanya dikontrol sama ya petinggi-petinggi mereka-mereka yang punya duit lah gitu. Nah, tapi sebenarnya karena sekarang sudah ada platform-platform digital dan lain-lain, sebenarnya itu kita masih udah bisa bergerak gitu. Dan buktinya musik aja udah bisa indie, rata-rata udah pada bisa jalan sendiri gitu. Bahkan sampai menggoyangkan label-label besar yang ada sekarang. Label-label tuh udah pada goyang semua gitu. Karena musisi-musisi besar apalagi udah pada nggak mau lagi terikat sama label, mereka pada bikin sendiri. Nah, di film gue sih sebenarnya dari 2020 udah mulai bergerak ya untuk membuat industri sendiri gitu, yang dinamakan indie, singkatan industri sendiri. Ya, jadi sebenarnya kalau di film itu sekarang harusnya bisa, karena kalau zaman dulu kan oke lah, cuman ada TV, terus bioskop juga mahal gitu lemparannya. Kalau kita nggak ikut ke industri, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ya udah, film ya jadi pekerja film, hampir sama lah kayak musisi juga. Jadi cuman ya pekerja aja, bukan seniman gitu. Nah, dengan adanya banyak platform yang berjalan, justru sekarang kita harus masuk ke industrinya gitu. Nah, udah bisa dibedain yang mana industri, yang mana kapitalis. Nah, yang harus kita lawan itu adalah kapitalis. Yang harus kita ikuti adalah industrinya. Bagaimana sinias itu bisa hidup atau seniman itu bisa hidup kalau nggak ngikutin industri gitu. Sedangkan uang-uang yang didapat itu ya dari distribusi karya yang masif. Bagaimana caranya dilakukan? Ya dengan masuk ke industrinya, mempelajari industrinya seperti apa gitu. Jadi kadang-kadang sekarang, bukan kadang-kadang sih, masih kebanyakan sekarang itu masih salah kaprah tentang industri dan kapitalis. Jadi industri dan kapitalis masih belum dipisahkan gitu. Sebenarnya dengan platform kan kita udah bisa memisahkan itu. Industri yang kita bangun sendiri dan kapitalis yang tidak mungkin digoyang gitu. Untuk sekarang. Kita tidak tahu nanti. Karena yang sempat kemarin di video sebelumnya gue spill Imaginary dari Ernest, itu udah mulai memberikan hak cipta IP-nya kepada si penulis ya, tapi masih baru penulis dan produser ya. Nggak tahu kalau pemain, gue belum terlalu jelas IP-nya apakah dapat juga para pemain. Tapi gue berharap sih semuanya kru film itu bisa dapat dari penulis, sutradara, pemain, sampai ke PU dan
pemeran pembantu juga, sampai ke extras juga mereka bisa dapat gitu sebenarnya. Eh, di Hollywood sih berjalan, makanya senimannya tuh pada bisa hidup gitu dari karya. Nah, semoga aja Indonesia juga bisa gitu, walaupun nggak dalam waktu yang dekat, tapi ya semoga aja apa yang digerakkan tuh bisa lah gitu, karena industri akan menemukan jalannya sendiri, anjir. Yang belum ya, atau yang masih bingung apa itu industri dan apa itu kapitalis. Jadi industri itu adalah distribusinya, cara jualannya, cara pendekatannya ke orang-orang, cara membuatnya yang bisa diterima orang banyak. Yang nggak harus diterima orang banyak sih, bisa aja kan kalau film festival juga kan sebenarnya peminatnya banyak juga gitu kalau lo mau mainnya di scoop itu gitu. Tapi caranya tuh harus cara-cara industri, bagaimana bisa memasarkan film lu yang mungkin berat banget atau yang festivalan banget lah gitu bahasanya itu, tapi banyak yang bisa nikmatin gitu dengan cara strategi marketing yang benar gitu, tayangnya di bioskop-bioskop atau di OTT yang benar gitu-gitu sih. Itu bisa jalan juga gitu, bukan berarti festivalan sekarang susah. Terus kalau kapitalis itu ya lu dibayar untuk melakukan apa yang lu kerjakan sebagai seniman, tapi lu nggak punya hak atas intellectual property-nya, atas karya lu gitu. Jadi kapitalis itu ya lu dibayar dengan apa yang lu kerjakan gitu, by project gitu. Misalkan lu bikin naskah, bikin ide cerita tentang film, misalkan kita ngomongin penulis, misalkan lu bikin cerita tentang suster ngesot kecebur sumur misalkan. Nah kalau kapitalis kan oke, disetujui oleh produser, karya lu dibeli gitu, jadi lu nggak dapat hak apa-apa lagi dari karya lu. Terus ketika itu sampai berapa juta penonton, ya lu nggak bisa dapat apa-apa, lu nggak bisa nuntut apa-apa karena lu udah dibayar dan sudah mengiyakan untuk karya lu dibeli gitu. Nah sedangkan kalau lu punya hak atas karya lu masih dapat terus tuh, entah perjanjiannya gimana dengan si produser, lu dapat berapa persen dari karya lu misalkan gitu. Itu dihargai intellectual property lu. Tapi kalau kapitalis yang sedang terjadi nih, kayak misalkan gue udah berapa kali ngerjain film yang gue berkontribusinya lumayan, dari penulisan sampai ke pengadeganan, treatment. Ada beberapa judul yang gue sangat into banget dengan produksinya, tapi nggak apa-apa, itu emang karena gue pengen explore aja seberapa berhasilnya atau seberapa jauhnya udah kemampuan gue gitu. Nah itu gue dibayar, ya udah sekru aja. Misalkan gue strada, misalkan gue co-director, gue nggak co-director gitu. Terus misalkan gue director, ya udah gue nge-direct doang gitu. Tapi setelah itu udah selesai, nggak ada lagi bayaran. Entah ada film gue yang sampai 6 juta penonton gitu, dan gue nggak dapet apa-apa gitu. Cuman next, lanjut ya judul keduanya gitu. Ya itulah kapitalis. Nah yang harus kita lawan itu adalah kapitalis, bukan industrinya. Justru di industrinya kita harus masuk, dan kita harus menguasai industri-industri untuk para seniman-seniman apapun. Kalau di sini gue ngomongin mungkin di film, karena di film yang mungkin menurut gue paling berat karena melibatkan orang banyak ya, bisa sampai satu judul itu bisa sampai 200-an orang, 100 lebih orang gitu. Jadi mungkin film yang paling berat untuk bisa untuk mencapai yang ideal gitu. Nah, tapi kalau di seni-seni yang lain sih harusnya bisa gitu. Bagaimana cara kalian bisa menjalankan industri dengan sehat? Nah itu dia PR-nya. Bagaimana cara kalian ya lakukan dengan cara kalian sendiri, kayak Danila, Sheila on 7. Sheila on 7 mungkin udah jauh ya. Kayak Danila, Pamungkas, Kunto Aji mungkin. Tapi sempat ke label ya Kunto Aji. Ya beberapa yang indie-indie lah. Mereka bisa settle ya karena melakukan industrinya sendiri gitu. Jadi jangan pernah anti dengan industri, justru kalian harus masuk ke industrinya dan kuasai industrinya agar kalian bisa hidup dari karya. Gokil. Wow.
Wah, industri harus kita kuasai agar kita bisa melawan para kapitalis. Kapitalis, wajah.